Mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dikenakan sanksi etik usai terbukti meminta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer, Supriyani yang dituduh menganiaya siswanya di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kedua polisi itu dikenakan hukuman penempatan khusus, patsus, hingga sanksi demosi. Kasus dugaan pemerasan tersebut mulanya diungkap pengacara Supriyani, Andre Darmawan usai kliennya menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan siswa SD. Andre menyebut Ibda Muhammad Idris mengambil uang damai 2 juta rupiah saat proses mediasi di rumah kepala desa. Setelah dia, Supriyani, jadi tersangka ada permintaan uang. Berapa? 2 juta rupiah. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil Kapolsek di rumahnya Pak Desa, uang Bu Supriyani 1,5 juta rupiah dan ditambah uangnya Pak Desa 500 rupiah ribu, ujar Andre kepada wartawan. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Propam Polda Sultra lalu mengusut perkara permintaan uang damai demi tujuan menghentikan kasus dugaan penganiayaan itu. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin kemudian dicopot dari jabatannya sembari menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Polri. Komisi Kode Etik Polri pun menjatuhkan sanksi demosi dan patsus kepada Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Sanksi etik itu dikenakan terhadap keduanya dalam sidang kode etik yang digelar di Propam Mapolda Sultra pada Kamis, 5/12. ADVERTISEMENT terungkap di persidangan etik. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin disanksi patsus dan demosi, ungkap Kabid Humas Polda Sultra Kombes Iis Kristian kepada wartawan, Kamis, 5/12. Ibda Muhammad Idris dikenakan sanksi patsus selama 7 hari di Polda Sultra mulai tanggal 9 November tahun 2024. Mantan Kapolsek Baito itu juga dikenakan hukuman demosi alias penurunan pangkat atau jabatan. Ketua Komisi Etik menjatuhkan hukuman kepada Ibda Muhammad Idris berupa patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun. Juga ada sanksi permintaan maaf kepada institusi, jelasnya. Sementara Aibda Amiruddin dipatsus selama 21 hari terhitung mulai tanggal 9 November tahun 2024 di Polres Konsel. Dalam persidangan terungkap bahwa Aibda Amiruddin yang langsung melakukan permintaan uang damai ke Supriyani. Ketua Komisi Etik juga menjatuhkan hukuman patsus selama 21 hari dan demosi selama 2 tahun dan juga sanksi permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan, bebernya. Untuk Aibda Amiruddin menyatakan bahwa terduga terbukti bersalah melakukan permintaan bantuan berupa sejumlah dana 2 juta rupiah, tambah Iis. Dari fakta persidangan, Iis mengaku dugaan permintaan uang 50 juta rupiah tidak terbukti sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. Dia menegaskan bahwa Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin hanya menerima uang damai 2 juta rupiah. Terkait angka 50 juta rupiah itu tidak ada, sempat juga dibahas di persidangan itu, tetapi tidak terdapat bukti. Jadi kami sampaikan fakta di persidangan terbukti adalah permintaan sebesar 2 juta rupiah, paparnya. Iis menegaskan sanksi itu bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas personel yang melakukan pelanggaran. Dia menuturkan sidang putusan kode etik Polri tersebut turut dihadiri sejumlah saksi. Ini sidang kode etik atas permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak yang terkait atas perkara yang sedang ditangani. Dalam sidang dihadiri juga para saksi kemudian dihadiri juga oleh penasihat hukum, Imbu Iis. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Moh Saleh mengaku, masa hukuman terhadap Aibda Amiruddin lebih tinggi dibanding Ibda Muhammad Idris. Saleh menyebut Ibda Muhammad Idris hanya sebagai pihak yang menerima dan bukan yang meminta langsung uang damai tersebut. Karena Pak Idris tidak aktif secara eksplisit meminta uang. Dia hanya menerima karena dipikir uang bantuan dari Kades, ucap Saleh. Namun Saleh menegaskan, sanksi patsus dan demosi terhadap keduanya termasuk kategori hukuman keras.
Hukuman itu membuat Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin tidak mendapat tunjangan kinerja, tukin, selama hukuman berjalan. Intinya dengan demosi tadi itu 1 tahun dan 2 tahun itu sudah termasuk pengurangan hak-hak personel, tidak mendapatkan tukin dan kenaikan pangkatnya ditunda, dan kemungkinan juga akan ditempatkan di staf, jelasnya. Supriyani siap melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang mengkriminalisasi dirinya. Seperti diberitakan, guru honorer di SDN 1 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Andulo pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Ia diseret ke pengadilan setelah dilaporkan oleh orang tua muridnya berinisial D yang ayahnya adalah seorang pejabat polisi di Polsek Baito. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, mengatakan akan lapor balik terhadap pihak-pihak yang mengkriminalisasi kliennya. Aibda Wibowo Hashim, ayah dari D yang saat itu menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito yang menyeret Supriyani ke meja hijau. Andri menyebut saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data, termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani. Bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Menyatakan terdakwa Supriyani Spede binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, kata Stevi Rosano. 2 Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan. Mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dikenakan sanksi etik usai terbukti meminta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer,
Supriyani yang dituduh menganiaya siswanya di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kedua polisi itu dikenakan hukuman penempatan khusus, patsus, hingga sanksi demosi. Kasus dugaan pemerasan tersebut mulanya diungkap pengacara Supriyani, Andre Darmawan, usai kliennya menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan siswa SD. Andre menyebut Ibda Muhammad Idris mengambil uang damai 2 juta rupiah saat proses mediasi di rumah kepala desa. Setelah dia, Supriyani, jadi tersangka ada permintaan uang. Berapa? 2 juta rupiah. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil Kapolsek di rumahnya Pak Desa, uang Bu Supriyani 1,5 juta rupiah dan ditambah uangnya Pak Desa 500 rupiah ribu, ujar Andre kepada wartawan. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Propam Polda Sultra lalu mengusut perkara permintaan uang damai demi tujuan menghentikan kasus dugaan penganiayaan itu. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin kemudian dicopot dari jabatannya sembari menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Polri. Komisi Kode Etik Polri pun menjatuhkan sanksi demosi dan patsus kepada Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Sanksi etik itu dikenakan terhadap keduanya dalam sidang kode etik yang digelar di Propam Mapolda Sultra pada Kamis, 5/12. ADVERTISEMENT terungkap di persidangan etik. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin disanksi patsus dan demosi, ungkap Kabid Humas Polda Sultra Kombes Iis Kristian kepada wartawan, Kamis, 5/12. Ibda Muhammad Idris dikenakan sanksi patsus selama 7 hari di Polda Sultra mulai tanggal 9 November tahun 2024. Mantan Kapolsek Baito itu juga dikenakan hukuman demosi alias penurunan pangkat atau jabatan. Ketua Komisi Etik menjatuhkan hukuman kepada Ibda Muhammad Idris berupa patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun. Juga ada sanksi permintaan maaf kepada institusi, jelasnya. Sementara Aibda Amiruddin dipatsus selama 21 hari terhitung mulai tanggal 9 November tahun 2024 di Polres Konsel. Dalam persidangan terungkap bahwa Aibda Amiruddin yang langsung melakukan permintaan uang damai ke Supriyani. Ketua Komisi Etik juga menjatuhkan hukuman patsus selama 21 hari dan demosi selama 2 tahun dan juga sanksi permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan, bebernya. Untuk Aibda Amiruddin menyatakan bahwa terduga terbukti bersalah melakukan permintaan bantuan berupa sejumlah dana 2 juta rupiah, tambah Iis. Dari fakta persidangan, Iis mengaku dugaan permintaan uang 50 juta rupiah tidak terbukti sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. Dia menegaskan bahwa Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin hanya menerima uang damai 2 juta rupiah. Terkait angka 50 juta rupiah itu tidak ada, sempat juga dibahas di persidangan itu. Tetapi, tidak terdapat bukti. Jadi kami sampaikan fakta di persidangan terbukti adalah permintaan sebesar 2 juta rupiah, paparnya. Iis menegaskan sanksi itu bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas personel yang melakukan pelanggaran. Dia menuturkan sidang putusan kode etik Polri tersebut turut dihadiri sejumlah saksi. Ini sidang kode etik atas permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak yang terkait atas perkara yang sedang ditangani. Dalam sidang dihadiri juga para saksi kemudian dihadiri juga oleh penasihat hukum, Imbu Iis. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Moh Saleh mengaku, masa hukuman terhadap Aibda Amiruddin lebih tinggi dibanding Ibda Muhammad Idris. Saleh menyebut Ibda Muhammad Idris hanya sebagai pihak yang menerima dan bukan yang meminta langsung uang damai tersebut. Karena Pak Idris tidak aktif secara eksplisit meminta uang. Dia hanya menerima karena dipikir uang bantuan dari Kades, ucap Saleh. Namun Saleh menegaskan, sanksi patsus dan demosi terhadap keduanya termasuk kategori hukuman keras. Hukuman itu membuat Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin tidak mendapat tunjangan kinerja, tukin, selama hukuman berjalan.
Intinya dengan demosi tadi itu 1 tahun dan 2 tahun itu sudah termasuk pengurangan hak-hak personel, tidak mendapatkan tukin dan kenaikan pangkatnya ditunda, dan kemungkinan juga akan ditempatkan di staf, jelasnya. Supriyani siap melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang mengkriminalisasi dirinya. Seperti diberitakan, guru honorer di SDN 1 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Andulo pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Ia diseret ke pengadilan setelah dilaporkan oleh orang tua muridnya berinisial D yang ayahnya adalah seorang pejabat polisi di Polsek Baito. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, mengatakan akan lapor balik terhadap pihak-pihak yang mengkriminalisasi kliennya. Aibda Wibowo Hashim, ayah dari D yang saat itu menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito yang menyeret Supriyani ke meja hijau. Andri menyebut saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data, termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani. Bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Menyatakan terdakwa Supriyani Spede binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, kata Stevi Rosano. 2 Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan. Mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dikenakan sanksi etik usai terbukti meminta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer, Supriyani yang dituduh menganiaya siswanya di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra.
Kedua polisi itu dikenakan hukuman penempatan khusus, patsus, hingga sanksi demosi. Kasus dugaan pemerasan tersebut mulanya diungkap pengacara Supriyani, Andre Darmawan usai kliennya menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan siswa SD. Andre menyebut Ibda Muhammad Idris mengambil uang damai 2 juta rupiah saat proses mediasi di rumah kepala desa. Setelah dia, Supriyani, jadi tersangka ada permintaan uang. Berapa? 2 juta rupiah. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil Kapolsek di rumahnya Pak Desa, uang Bu Supriyani 1,5 juta rupiah dan ditambah uangnya Pak Desa 500 rupiah ribu, ujar Andre kepada wartawan. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Propam Polda Sultra lalu mengusut perkara permintaan uang damai demi tujuan menghentikan kasus dugaan penganiayaan itu. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin kemudian dicopot dari jabatannya sembari menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Polri. Komisi Kode Etik Polri pun menjatuhkan sanksi demosi dan patsus kepada Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Sanksi etik itu dikenakan terhadap keduanya dalam sidang kode etik yang digelar di Propam Mapolda Sultra pada Kamis, 5/12. ADVERTISEMENT, terungkap di persidangan etik. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin disanksi patsus dan demosi, ungkap Kabid Humas Polda Sultra Kombes Iis Kristian kepada wartawan, Kamis, 5/12. Ibda Muhammad Idris dikenakan sanksi patsus selama 7 hari di Polda Sultra mulai tanggal 9 November tahun 2024. Mantan Kapolsek Baito itu juga dikenakan hukuman demosi alias penurunan pangkat atau jabatan. Ketua Komisi Etik menjatuhkan hukuman kepada Ibda Muhammad Idris berupa patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun. Juga ada sanksi permintaan maaf kepada institusi, jelasnya. Sementara Aibda Amiruddin dipatsus selama 21 hari terhitung mulai tanggal 9 November tahun 2024 di Polres Konsel. Dalam persidangan terungkap bahwa Aibda Amiruddin yang langsung melakukan permintaan uang damai ke Supriyani. Ketua Komisi Etik juga menjatuhkan hukuman patsus selama 21 hari dan demosi selama 2 tahun dan juga sanksi permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan, bebernya. Untuk Aibda Amiruddin menyatakan bahwa terduga terbukti bersalah melakukan permintaan bantuan berupa sejumlah dana 2 juta rupiah, tambah Iis. Dari fakta persidangan, Iis mengaku dugaan permintaan uang 50 juta rupiah tidak terbukti sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. Dia menegaskan bahwa Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin hanya menerima uang damai 2 juta rupiah. Terkait angka 50 juta rupiah itu tidak ada, sempat juga dibahas di persidangan itu, tetapi tidak terdapat bukti. Jadi kami sampaikan fakta di persidangan terbukti adalah permintaan sebesar 2 juta rupiah, paparnya. Iis menegaskan sanksi itu bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas personel yang melakukan pelanggaran. Dia menuturkan sidang putusan kode etik Polri tersebut turut dihadiri sejumlah saksi. Ini sidang kode etik atas permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak yang terkait atas perkara yang sedang ditangani. Dalam sidang dihadiri juga para saksi kemudian dihadiri juga oleh penasihat hukum, Imbu Iis. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Moh Saleh mengaku, masa hukuman terhadap Aibda Amiruddin lebih tinggi dibanding Ibda Muhammad Idris. Saleh menyebut Ibda Muhammad Idris hanya sebagai pihak yang menerima dan bukan yang meminta langsung uang damai tersebut. Karena Pak Idris tidak aktif secara eksplisit meminta uang. Dia hanya menerima karena dipikir uang bantuan dari Kades, ucap Saleh. Namun Saleh menegaskan, sanksi patsus dan demosi terhadap keduanya termasuk kategori hukuman keras. Hukuman itu membuat Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin tidak mendapat tunjangan kinerja, tukin, selama hukuman berjalan. Intinya dengan demosi tadi itu 1 tahun dan 2 tahun itu sudah termasuk pengurangan hak-hak personel, tidak mendapatkan tukin dan kenaikan pangkatnya ditunda,
dan kemungkinan juga akan ditempatkan di staf, jelasnya. Supriyani siap melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang mengkriminalisasi dirinya. Seperti diberitakan, guru honorer di SDN 1 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Andulo pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Ia diseret ke pengadilan setelah dilaporkan oleh orang tua muridnya berinisial D yang ayahnya adalah seorang pejabat polisi di Polsek Baito. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, mengatakan akan lapor balik terhadap pihak-pihak yang mengkriminalisasi kliennya. Aibda Wibowo Hashim, ayah dari D yang saat itu menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito yang menyeret Supriyani ke meja hijau. Andri menyebut saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data, termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani. Bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, kata Stevi Rosano. 2 Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan. Mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dikenakan sanksi etik usai terbukti meminta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer, Supriyani yang dituduh menganiaya siswanya di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kedua polisi itu dikenakan hukuman penempatan khusus, patsus, hingga sanksi demosi. Kasus dugaan pemerasan tersebut mulanya diungkap pengacara Supriyani,
Andre Darmawan usai kliennya menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan siswa SD. Andre menyebut Ibda Muhammad Idris mengambil uang damai 2 juta rupiah saat proses mediasi di rumah kepala desa. Setelah dia, Supriyani, jadi tersangka ada permintaan uang. Berapa? 2 juta rupiah. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil Kapolsek di rumahnya Pak Desa. Uang Bu Supriyani 1,5 juta rupiah dan ditambah uangnya Pak Desa 500 rupiah ribu, ujar Andre kepada wartawan. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Propam Polda Sultra lalu mengusut perkara permintaan uang damai demi tujuan menghentikan kasus dugaan penganiayaan itu. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin kemudian dicopot dari jabatannya sembari menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Polri. Komisi Kode Etik Polri pun menjatuhkan sanksi demosi dan patsus kepada Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Sanksi etik itu dikenakan terhadap keduanya dalam sidang kode etik yang digelar di Propam Mapolda Sultra pada Kamis, 5/12. ADVERTISEMENT terungkap di persidangan etik. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin disanksi patsus dan demosi, ungkap Kabid Humas Polda Sultra Kombes Iis Kristian kepada wartawan, Kamis, 5/12. Ibda Muhammad Idris dikenakan sanksi patsus selama 7 hari di Polda Sultra mulai tanggal 9 November tahun 2024. Mantan Kapolsek Baito itu juga dikenakan hukuman demosi alias penurunan pangkat atau jabatan. Ketua Komisi Etik menjatuhkan hukuman kepada Ibda Muhammad Idris berupa patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun. Juga ada sanksi permintaan maaf kepada institusi, jelasnya. Sementara Aibda Amiruddin dipatsus selama 21 hari terhitung mulai tanggal 9 November tahun 2024 di Polres Konsel. Dalam persidangan terungkap bahwa Aibda Amiruddin yang langsung melakukan permintaan uang damai ke Supriyani. Ketua Komisi Etik juga menjatuhkan hukuman patsus selama 21 hari dan demosi selama 2 tahun dan juga sanksi permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan, bebernya. Untuk Aibda Amiruddin menyatakan bahwa terduga terbukti bersalah melakukan permintaan bantuan berupa sejumlah dana 2 juta rupiah, tambah Iis. Dari fakta persidangan, Iis mengaku dugaan permintaan uang 50 juta rupiah tidak terbukti sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. Dia menegaskan bahwa Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin hanya menerima uang damai 2 juta rupiah. Terkait angka 50 juta rupiah itu tidak ada, sempat juga dibahas di persidangan itu, tetapi tidak terdapat bukti. Jadi kami sampaikan fakta di persidangan terbukti adalah permintaan sebesar 2 juta rupiah, paparnya. Iis menegaskan sanksi itu bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas personel yang melakukan pelanggaran. Dia menuturkan sidang putusan kode etik Polri tersebut turut dihadiri sejumlah saksi. Ini sidang kode etik atas permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak yang terkait atas perkara yang sedang ditangani. Dalam sidang dihadiri juga para saksi kemudian dihadiri juga oleh penasihat hukum, Imbu Iis. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Moh Saleh mengaku, masa hukuman terhadap Aibda Amiruddin lebih tinggi dibanding Ibda Muhammad Idris. Saleh menyebut Ibda Muhammad Idris hanya sebagai pihak yang menerima dan bukan yang meminta langsung uang damai tersebut. Karena Pak Idris tidak aktif secara eksplisit meminta uang. Dia hanya menerima karena dipikir uang bantuan dari Kades, ucap Saleh. Namun Saleh menegaskan, sanksi patsus dan demosi terhadap keduanya termasuk kategori hukuman keras. Hukuman itu membuat Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin tidak mendapat tunjangan kinerja, tukin, selama hukuman berjalan. Intinya dengan demosi tadi itu 1 tahun dan 2 tahun itu sudah termasuk pengurangan hak-hak personel, tidak mendapatkan tukin dan kenaikan pangkatnya ditunda, dan kemungkinan juga akan ditempatkan di staf, jelasnya. Supriyani siap melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang mengkriminalisasi dirinya.
Seperti diberitakan, guru honorer di SDN 1 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Andulo pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Ia diseret ke pengadilan setelah dilaporkan oleh orang tua muridnya berinisial D yang ayahnya adalah seorang pejabat polisi di Polsek Baito. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, mengatakan akan lapor balik terhadap pihak-pihak yang mengkriminalisasi kliennya. Aibda Wibowo Hashim, ayah dari D yang saat itu menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito yang menyeret Supriyani ke meja hijau. Andri menyebut saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data, termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani. Bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, kata Stevi Rosano. 2 Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan. Mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dikenakan sanksi etik usai terbukti meminta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer, Supriyani yang dituduh menganiaya siswanya di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kedua polisi itu dikenakan hukuman penempatan khusus, patsus, hingga sanksi demosi. Kasus dugaan pemerasan tersebut mulanya diungkap pengacara Supriyani, Andre Darmawan usai kliennya menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan siswa SD. Andre menyebut Ibda Muhammad Idris mengambil uang damai 2 juta rupiah saat proses mediasi di rumah kepala desa.
Setelah dia, Supriyani, jadi tersangka ada permintaan uang. Berapa? 2 juta rupiah. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil Kapolsek di rumahnya Pak Desa, uang Bu Supriyani 1,5 juta rupiah dan ditambah uangnya Pak Desa 500 rupiah ribu, ujar Andre kepada wartawan. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Propam Polda Sultra lalu mengusut perkara permintaan uang damai demi tujuan menghentikan kasus dugaan penganiayaan itu. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin kemudian dicopot dari jabatannya sembari menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Polri. Komisi Kode Etik Polri pun menjatuhkan sanksi demosi dan patsus kepada Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Sanksi etik itu dikenakan terhadap keduanya dalam sidang kode etik yang digelar di Propam Mapolda Sultra pada Kamis, 5/12. ADVERTISEMENT, terungkap di persidangan etik. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin disanksi patsus dan demosi, ungkap Kabid Humas Polda Sultra Kombes Iis Kristian kepada wartawan, Kamis, 5/12. Ibda Muhammad Idris dikenakan sanksi patsus selama 7 hari di Polda Sultra mulai tanggal 9 November tahun 2024. Mantan Kapolsek Baito itu juga dikenakan hukuman demosi alias penurunan pangkat atau jabatan. Ketua Komisi Etik menjatuhkan hukuman kepada Ibda Muhammad Idris berupa patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun. Juga ada sanksi permintaan maaf kepada institusi, jelasnya. Sementara Aibda Amiruddin dipatsus selama 21 hari terhitung mulai tanggal 9 November tahun 2024 di Polres Konsel. Dalam persidangan terungkap bahwa Aibda Amiruddin yang langsung melakukan permintaan uang damai ke Supriyani. Ketua Komisi Etik juga menjatuhkan hukuman patsus selama 21 hari dan demosi selama 2 tahun dan juga sanksi permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan, bebernya. Untuk Aibda Amiruddin menyatakan bahwa terduga terbukti bersalah melakukan permintaan bantuan berupa sejumlah dana 2 juta rupiah, tambah Iis. Dari fakta persidangan, Iis mengaku dugaan permintaan uang 50 juta rupiah tidak terbukti sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. Dia menegaskan bahwa Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin hanya menerima uang damai 2 juta rupiah. Terkait angka 50 juta rupiah itu tidak ada, sempat juga dibahas di persidangan itu. Tetapi, tidak terdapat bukti. Jadi kami sampaikan fakta di persidangan terbukti adalah permintaan sebesar 2 juta rupiah, paparnya. Iis menegaskan sanksi itu bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas personel yang melakukan pelanggaran. Dia menuturkan sidang putusan kode etik Polri tersebut turut dihadiri sejumlah saksi. Ini sidang kode etik atas permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak yang terkait atas perkara yang sedang ditangani. Dalam sidang dihadiri juga para saksi kemudian dihadiri juga oleh penasihat hukum, Imbu Iis. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Moh Saleh mengaku, masa hukuman terhadap Aibda Amiruddin lebih tinggi dibanding Ibda Muhammad Idris. Saleh menyebut Ibda Muhammad Idris hanya sebagai pihak yang menerima dan bukan yang meminta langsung uang damai tersebut. Karena Pak Idris tidak aktif secara eksplisit meminta uang. Dia hanya menerima karena dipikir uang bantuan dari Kades, ucap Saleh. Namun Saleh menegaskan, sanksi patsus dan demosi terhadap keduanya termasuk kategori hukuman keras. Hukuman itu membuat Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin tidak mendapat tunjangan kinerja, tukin, selama hukuman berjalan. Intinya dengan demosi tadi itu 1 tahun dan 2 tahun itu sudah termasuk pengurangan hak-hak personel, tidak mendapatkan tukin dan kenaikan pangkatnya ditunda, dan kemungkinan juga akan ditempatkan di staf, jelasnya. Supriyani siap melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang mengkriminalisasi dirinya. Seperti diberitakan, guru honorer di SDN 1 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Andulo pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024.
Ia diseret ke pengadilan setelah dilaporkan oleh orang tua muridnya berinisial D yang ayahnya adalah seorang pejabat polisi di Polsek Baito. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, mengatakan akan lapor balik terhadap pihak-pihak yang mengkriminalisasi kliennya. Aibda Wibowo Hashim, ayah dari D yang saat itu menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito yang menyeret Supriyani ke meja hijau. Andri menyebut saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data, termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani. Bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Menyatakan terdakwa Supriyani Spede binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, kata Stevi Rosano. 2 Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabar Eskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan. Mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dikenakan sanksi etik usai terbukti meminta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer, Supriyani yang dituduh menganiaya siswanya di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kedua polisi itu dikenakan hukuman penempatan khusus, patsus, hingga sanksi demosi. Kasus dugaan pemerasan tersebut mulanya diungkap pengacara Supriyani, Andre Darmawan usai kliennya menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan siswa SD. Andre menyebut Ibda Muhammad Idris mengambil uang damai 2 juta rupiah saat proses mediasi di rumah kepala desa. Setelah dia, Supriyani, jadi tersangka ada permintaan uang. Berapa? 2 juta rupiah. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa.
Sudah diambil Kapolsek di rumahnya Pak Desa, uang Bu Supriyani 1,5 juta rupiah dan ditambah uangnya Pak Desa 500 rupiah ribu, ujar Andre kepada wartawan. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Propam Polda Sultra lalu mengusut perkara permintaan uang damai demi tujuan menghentikan kasus dugaan penganiayaan itu. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin kemudian dicopot dari jabatannya sembari menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Polri. Komisi Kode Etik Polri pun menjatuhkan sanksi demosi dan patsus kepada Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Sanksi etik itu dikenakan terhadap keduanya dalam sidang kode etik yang digelar di Propam Mapolda Sultra pada Kamis, 5/12. ADVERTISEMENT, terungkap di persidangan etik. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin disanksi patsus dan demosi, ungkap Kabid Humas Polda Sultra Kombes Iis Kristian kepada wartawan, Kamis, 5/12. Ibda Muhammad Idris dikenakan sanksi patsus selama 7 hari di Polda Sultra mulai tanggal 9 November tahun 2024. Mantan Kapolsek Baito itu juga dikenakan hukuman demosi alias penurunan pangkat atau jabatan. Ketua Komisi Etik menjatuhkan hukuman kepada Ibda Muhammad Idris berupa patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun. Juga ada sanksi permintaan maaf kepada institusi, jelasnya. Sementara Aibda Amiruddin dipatsus selama 21 hari terhitung mulai tanggal 9 November tahun 2024 di Polres Konsel. Dalam persidangan terungkap bahwa Aibda Amiruddin yang langsung melakukan permintaan uang damai ke Supriyani. Ketua Komisi Etik juga menjatuhkan hukuman patsus selama 21 hari dan demosi selama 2 tahun dan juga sanksi permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan, bebernya. Untuk Aibda Amiruddin menyatakan bahwa terduga terbukti bersalah melakukan permintaan bantuan berupa sejumlah dana 2 juta rupiah, tambah Iis. Dari fakta persidangan, Iis mengaku dugaan permintaan uang 50 juta rupiah tidak terbukti sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. Dia menegaskan bahwa Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin hanya menerima uang damai 2 juta rupiah. Terkait angka 50 juta rupiah itu tidak ada, sempat juga dibahas di persidangan itu, tetapi tidak terdapat bukti. Jadi kami sampaikan fakta di persidangan terbukti adalah permintaan sebesar 2 juta rupiah, paparnya. Iis menegaskan sanksi itu bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas personel yang melakukan pelanggaran. Dia menuturkan sidang putusan kode etik Polri tersebut turut dihadiri sejumlah saksi. Ini sidang kode etik atas permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak yang terkait atas perkara yang sedang ditangani. Dalam sidang dihadiri juga para saksi kemudian dihadiri juga oleh penasihat hukum, Imbu Iis. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Moh Saleh mengaku, masa hukuman terhadap Aibda Amiruddin lebih tinggi dibanding Ibda Muhammad Idris. Saleh menyebut Ibda Muhammad Idris hanya sebagai pihak yang menerima dan bukan yang meminta langsung uang damai tersebut. Karena Pak Idris tidak aktif secara eksplisit meminta uang. Dia hanya menerima karena dipikir uang bantuan dari Kades, ucap Saleh. Namun Saleh menegaskan, sanksi patsus dan demosi terhadap keduanya termasuk kategori hukuman keras. Hukuman itu membuat Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin tidak mendapat tunjangan kinerja, tukin, selama hukuman berjalan. Intinya dengan demosi tadi itu 1 tahun dan 2 tahun itu sudah termasuk pengurangan hak-hak personel, tidak mendapatkan tukin dan kenaikan pangkatnya ditunda, dan kemungkinan juga akan ditempatkan di staf, jelasnya. Supriyani siap melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang mengkriminalisasi dirinya. Seperti diberitakan, guru honorer di SDN 1 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Andulo pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Ia diseret ke pengadilan setelah dilaporkan oleh orang tua muridnya berinisial D yang ayahnya adalah seorang pejabat polisi di Polsek Baito.
Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, mengatakan akan lapor balik terhadap pihak-pihak yang mengkriminalisasi kliennya. Aibda Wibowo Hashim, ayah dari D yang saat itu menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito yang menyeret Supriyani ke meja hijau. Andri menyebut saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data-data, termasuk masalah di sini kalau ada rekayasa, termasuk keterangan saksi, ini yang masih kita kumpulkan dulu, ujar Andri. Namun, sikap melawan balik kubu Aibda WH akan menunggu putusan vonis bebas Supriyani sudah berkekuatan hukum tetap. Kita akan lakukan sesudah putusan ini, apakah sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak kan? Karena masih diberi waktu jaksa, misalnya dia kasasi atau bagaimana, kita tunggu dulu itu, ujarnya. Andri Darmawan kembali menegaskan akan ada perlawan balik atas kasus yang menimpa Supriyani. Iya, 1 minggu waktunya, singkatnya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano, telah membacakan vonis bebas Supriyani. Bahwa guru honorer ini tak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak murid SD kelas 1 inisial D yang juga anak polisi. Menyatakan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, kata Stevi Rosano. 2 Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan. Mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin dikenakan sanksi etik usai terbukti meminta uang damai 2 juta rupiah ke guru honorer, Supriyani yang dituduh menganiaya siswanya di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kedua polisi itu dikenakan hukuman penempatan khusus, patsus, hingga sanksi demosi. Kasus dugaan pemerasan tersebut mulanya diungkap pengacara Supriyani, Andre Darmawan usai kliennya menjadi tersangka kasus dugaan penganiayaan siswa SD. Andre menyebut Ibda Muhammad Idris mengambil uang damai 2 juta rupiah saat proses mediasi di rumah kepala desa. Setelah dia, Supriyani, jadi tersangka ada permintaan uang. Berapa? 2 juta rupiah. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Bu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil Kapolsek di rumahnya Pak Desa, uang Bu Supriyani 1,5 juta rupiah dan ditambah uangnya Pak Desa 500 rupiah ribu.
ujar Andre kepada wartawan. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Propam Polda Sultra lalu mengusut perkara permintaan uang damai demi tujuan menghentikan kasus dugaan penganiayaan itu. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin kemudian dicopot dari jabatannya sembari menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Polri. Komisi Kode Etik Polri pun menjatuhkan sanksi demosi dan patsus kepada Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Sanksi etik itu dikenakan terhadap keduanya dalam sidang kode etik yang digelar di Propam Mapolda Sultra pada Kamis, 5/12. ADVERTISEMENT, terungkap di persidangan etik. Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin disanksi patsus dan demosi, ungkap Kabid Humas Polda Sultra Kombes Iis Kristian kepada wartawan, Kamis, 5/12. Ibda Muhammad Idris dikenakan sanksi patsus selama 7 hari di Polda Sultra mulai tanggal 9 November tahun 2024. Mantan Kapolsek Baito itu juga dikenakan hukuman demosi alias penurunan pangkat atau jabatan. Ketua Komisi Etik menjatuhkan hukuman kepada Ibda Muhammad Idris berupa patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun. Juga ada sanksi permintaan maaf kepada institusi, jelasnya. Sementara Aibda Amiruddin dipatsus selama 21 hari terhitung mulai tanggal 9 November tahun 2024 di Polres Konsel. Dalam persidangan terungkap bahwa Aibda Amiruddin yang langsung melakukan permintaan uang damai ke Supriyani. Ketua Komisi Etik juga menjatuhkan hukuman patsus selama 21 hari dan demosi selama 2 tahun dan juga sanksi permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukan, bebernya. Untuk Aibda Amiruddin menyatakan bahwa terduga terbukti bersalah melakukan permintaan bantuan berupa sejumlah dana 2 juta rupiah, tambah Iis. Dari fakta persidangan, Iis mengaku dugaan permintaan uang 50 juta rupiah tidak terbukti sebagaimana informasi yang beredar sebelumnya. Dia menegaskan bahwa Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin hanya menerima uang damai 2 juta rupiah. Terkait angka 50 juta rupiah itu tidak ada, sempat juga dibahas di persidangan itu. Tetapi, tidak terdapat bukti. Jadi kami sampaikan fakta di persidangan terbukti adalah permintaan sebesar 2 juta rupiah, paparnya. Iis menegaskan sanksi itu bentuk komitmen Polri dalam menindak tegas personel yang melakukan pelanggaran. Dia menuturkan sidang putusan kode etik Polri tersebut turut dihadiri sejumlah saksi. Ini sidang kode etik atas permintaan bantuan sejumlah uang kepada pihak yang terkait atas perkara yang sedang ditangani. Dalam sidang dihadiri juga para saksi kemudian dihadiri juga oleh penasihat hukum, Imbu Iis. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sultra Moh Saleh mengaku, masa hukuman terhadap Aibda Amiruddin lebih tinggi dibanding Ibda Muhammad Idris. Saleh menyebut Ibda Muhammad Idris hanya sebagai pihak yang menerima dan bukan yang meminta langsung uang damai tersebut. Karena Pak Idris tidak aktif secara eksplisit meminta uang. Dia hanya menerima karena dipikir uang bantuan dari Kades, ucap Saleh. Namun Saleh menegaskan, sanksi patsus dan demosi terhadap keduanya termasuk kategori hukuman keras. Hukuman itu membuat Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin tidak mendapat tunjangan kinerja, tukin, selama hukuman berjalan. Intinya dengan demosi tadi itu 1 tahun dan 2 tahun itu sudah termasuk pengurangan hak-hak personel, tidak mendapatkan tukin dan kenaikan pangkatnya ditunda, dan kemungkinan juga akan ditempatkan di staf, jelasnya. Supriyani siap melakukan perlawanan kepada pihak-pihak yang mengkriminalisasi dirinya. Seperti diberitakan, guru honorer di SDN 1 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini telah divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Andulo pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Ia diseret ke pengadilan setelah dilaporkan oleh orang tua muridnya berinisial D yang ayahnya adalah seorang pejabat polisi di Polsek Baito. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, mengatakan akan lapor balik terhadap pihak-pihak yang mengkriminalisasi kliennya.